Lah makanya kan saya tadi bilang, kata bagaimana itu kan kebingungan, bro. Bener gak? Bagaimana? Benar, Itu kan orang bingung biasanya ngomong-ngomong kayak gitu. Iya, betul. Iya kan? Tapi gue tambahin sedikit nih sebelum gue cari makan beneran nih. Kenapa teman-teman muslim mungkin di bawah ya? Kenapa Unrifa tuh jarang kayak langsung ketemu Mikana, Samuel? Paling kita kalau berantem gara-gara mungkin ya mohon maaf nih ya terkait tentang Nabi atau apa, oke lah gue berantem sama Sam. Tapi kalau tentang ketuhanan gue nggak mau berantem sama dia. Kenapa? Karena dia tidak menyinggung Allah gitu. Tuhannya Yesus, nggak ada cerita Allah-Allahan. Nah kalau Tritunggal itu mafia pajak gitu. Orang Tuhannya katanya Yesus tapi nama Tuhan kita dipakai-pakai. Iya maksudnya kan jahat banget. Lu udahlah pakai nama Tuhan lu, Tuhan lu aja coy, nggak usah bawa nama Tuhan kita gitu. Rifa, kalau lo bilang mafia pajak, memang mafia pajak itu urusan sinode di dalam lagi tuh. Cuma ceritanya lain lagi nanti. Lain lagi, paham, lain lagi. Ya maksudnya gini loh Sam, gue kan berhadapan sama lu, bukannya kita nggak pernah clash namanya perang argumentasi gue nggak masalah, namanya dalam ranah dialektika gue masalah, gue sama Samuel saling bacok baku hantam nggak masalah, itu namanya war kan dalam argumen, bukan berarti gue Samuel harus ini apa serang pribadi. Maksudnya kenapa gue nggak mau sama Maliki juga nggak terlalu ebo, karena ya udah kalian bilang Tuhan kalian Yesus, nama Tuhan kalian siapa? Yesus. Nggak ada tuh kalau terhitung nama Tuhan siapa woi? Yesus. Iya nama Tuhan kita adalah Allah Yesus. Apaan lu nama Tuhan kita lu bawa kan gitu, makanya kita baku hantam. Nah tapi kalau Oneness sejauh ini mereka masih namanya Tuhannya Yesus, udah clear, tapi mereka tidak akan bawa-bawa yang namanya Allah. Tapi ketika misalkannya dia Samuel nih ngajak gua, Rifa ayo kita bahas kitab suci mana yang paling ini, oke kita masuk ranah dialektika metode lain tuh, oke ini ya Sam kita pembuktian nih, atau nabi siapa yang palsu, oke Sam kita buktiin. Tapi kalau selama dia nggak nyinggung, nggak menghujat Islam, nggak ganggu, pantang bagi saya untuk mempertanyakan akidah mereka. Tapi Tritunggal mohon maaf nih ya, bawa nama Allah mulu nggak bisa kita. Oke, itu mungkin lanjut Unirifa sebentar, coba sekarang kita ke Oneness. Ketika Bapa menjadi manusia sebagai Yesus, ketika orang-orang lain berdoa kepada Allah itu, apakah Bapa Sang Yesus ini dengar? Artinya di situ jawaban saya bahwa Elohim bisa berbicara kepada keelohiman yang ada di mana-mana karena dia adalah roh yang memenuhi langit dan bumi. Terus, contohnya ada ayat tadi? Yang jadi manusia ya Elohim satu-satunya, Echad. Yang disebut Yehova Echad, bukan Allah Echad, bukan Elohe Echad, tetapi Yahweh Echad. Ketika orang lain berdoa, siapa yang dengar? Yang berdengar ya yang dia berdoa kepada aja ya Elohim itu dong. Kan sudah jadi manusia. Loh, jadi ketika dia jadi manusia dia nggak bisa dengar doa di Amerika kalau dia ada di Israel gitu? Kan dia sedang mengajar di Bait Allah itu, masa dia dengar doa orang lain? Oh, dengar dong. Oh, maksudnya bro begini, ketika kamu berdoa kepada Yesus ada 1 juta orang berdoa, terus orang-orang yang lain ngantri gitu? Enggak, ini kan kita bicara Oneness yang Allah itu jadi manusia. Lah iya. Oke, saya jawab. Israel. Ketika Yesus ada di bumi, dia juga ada di sorga dan ada di mana-mana. Yang kembali ke sorga itu tahtanya. Makanya Ibrani 1 ayat 8 tentang anak. Iya, Bapa berkata di situ, tahtamu ya Allah, tahtamu ya Elohim. Nah, sekarang anak itu bukanlah suatu oknum yang hidup, tetapi anak di situ, tubuh itu adalah tahta daripada Elohim. Dan tahta itu menjadi hidup ketika roh itu berdiam di dalam tahta itu. Berarti ketika Yesus lahir, Allah melihat Allah lahir begitu. Oh iya. Iya. Allah melihat Allah lahir. Iya. Tuhan lahir. Iya. Nah, sekarang coba kamu lihat Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Di situ Yehova bersuruh kepada Yehova gimana? Yehova turun ke bumi berjalan depan Musa, lalu Yehova bersuruh kepada Yehova gimana tuh? Yesaya 63 ayat 1 dan 4. Yehova berbincang-bincang dengan Yehova gimana? Di kitab Daniel, coba dibuka aja Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Coba kamu buka biar ntar saya dituduh bohong lagi. Yehova bersuruh kepada Yehova. Jadi Yehova ada berapa ini? Yehova itu tak terhingga jumlah entitasnya kayak air, bro. Misalnya nih saya ambil contoh air. Kamu bisa bilang air 1 biji nggak? Bisa kamu bilang ambil. Kamu bisa nyuruh saya nggak, bro? Saya ambilin saya 1 biji air, bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Gimana ngambil 1 biji air? Satu tetes maksudnya. 1 tetes. 1 gelas, 1 ember, 1 plastik, 1 jirigen. Itu pakai satuan, bro.
Nah, nggak bisa ambil udara, ambil satu udara, nggak bisa. Satu pasir nggak bisa diambil. Satu debu nggak bisa. Nggak bisa kalau debu pasir. Iya, nggak bisa, bro. Dalam satuan substansi yang didefinisikan dalam fisika itu padat, cair, gas, sama plasma, itu ada beberapa materi yang tidak bisa dikatakan satu biji. Sebenarnya bisa, cuman manusia belum bisa hitung. Air ini jumlah satuannya, jumlah per bijinya berapa, orang belum bisa hitung, bro. Biliunan itu. Nah, sama seperti Elohim yang adalah roh, mau dibikin roh itu satu bijinya gimana, bro? Satu biji roh, satu buah roh, nggak bisa, bro. Kita sambut dulu nih, Bro Jody, subkoordinat. Iya, selamat siang buat teman-teman semua di sini. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang Bro Jody. Iya. Bro Jody mau berpendapat gak mengenai asal mula Tritunggal itu dan apa itu subkoordinat? Silakan. Oh gitu. Oke, baik ya. Mungkin secara singkat sebetulnya kalau kita lihat bisa kita baca di Wikipedia. Jadi Tritunggal modern itu seharusnya, saya ngomong seharusnya ya, itu basisnya itu sebetulnya dari Scutum Fidei, ya, Scutum Fidei dari Petrus Alfonsi. Nah, kalau kita baca di Wikipedia ini, narasinya Petrus Alfonsi merupakan pengejawantahan dari Bapak Gereja Athanasius, akan begitu. Tetapi ada dissenting opinion di situ, ya, beberapa teolog tidak setuju, tidak menyetujui kalau Scutum Fidei ini merupakan pengejawantahan Bapak Gereja Athanasius. Nah, saya adalah termasuk salah satu yang dissenting opinion itu. Nah, kenapa demikian? Ya, kalau kita lihat ya, Scutum Fidei atau Tritunggal modern ini itu analoginya tuh seperti tripod. Ya, tripod itu adalah satu tubuh dengan 3 kaki yang kakinya punya nyawa. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita baca Homoousios di 325 Masehi, narasinya Bapak Gereja Athanasius itu adanya 2 pribadi yang setara dan terpisah. Ya, setara dan terpisah. Lalu kemudian diperkuat oleh buku teologi, ya, buku teologi dari Athanasius yang berjudul On the Incarnation. Nah, itu buku beliau. Ya, saya udah lama ya baca PDF-nya, panjang banget. Tapi dari PDF yang panjang itu sebetulnya ada yang bisa kita simpulkan secara singkat. Yang masuk di dalam inkarnasi, ya, rahim Maria itu hanya putra Allah. Ya, hanya putra Allah. Sehingga apa? Benar-benar memang terpisah. Homoousios itu terpisah. Jadi Bapak tidak ikut inkarnasi, jadi terpisah. Nah, jadi dalam skema teologi, ya, Homoousios itu Bapa dan Putra terpisah, ya, di dalam kristologi janin, ya, inkarnasi juga terpisah. Nah, makanya saya tidak setuju dengan, ya, Scutum Fidei ini merupakan pengejawantahan Bapak Gereja Athanasius. Ya, saya termasuk dissenting opinion lah, ya, yang di Wikipedia ini. Ya, jadi Tritunggal modern ini kiblatnya menurut saya, ya, bukan dari Bapak Gereja, ya, tapi dari Petrus Alfonsi di abad 12. Waduh, ini Pak Jody masuk, ini aku baru lihat ya. Keren ini. Saya yang ngundang beliau itu dari Ya, ini Nganggur. keren nih. Teman-teman, dengar ya. Samuel ini dengan Pak Jody memang berbeda, kontra, tapi nggak apa-apa. Pak Jody juga ada ilmunya nih, teman-teman, dengarkan ya buat referensi kita nih umat Islam nih. Jadi kita di sini bukan adu domba, tapi kita justru explore pemahaman-pemahaman begini ya. Waduh, keren nih. Lanjut, aku nyimak lagi deh. Sebentar dulu, saya koreksi dulu dikit, Pak Neo. Itu bukan Scutum Fidei. Scutum Fidei. Scutum Fidei itu bukan nama orang, teman-teman, tetapi itu sebutan dari segitiga Tritunggal. Skema itu disebut dalam bahasa Latinnya Scutum Fidei. Bukan nama orang. Lanjut Pak Jody, lanjut.
Iya betul. Jadi saya sebelum video saya itu jelaskan dulu sama semua netizen. Jadi Oke, Pak silakan. Martin ini Tritunggal, bingung kalau Bro Sen jelas, kalau Bro Jody Neo Alpha ini juga jelas. Artinya kalau ini Triteos ini, kalau Mbak Jody Triteos, kalau Mariam, Martin Andi, Mariam. ya Mariam biar pendengar dulu aja, nanti beliau yang nanya lah setelah ada topik gitu ya. Ya silakan. Jadi ini Pak Jody ini jelas-jelas Triteos, teman-teman semua ya. Subkoordinat. Silakan Pak Jody. Ya baik, kita kembali lagi kepada teman-teman Tritunggal ya. Jadi patokan dari teman-teman Tritunggal itu adalah Petrus Alfonsi. Ya, Petrus Alfonsi. Jadi bukan Bapak Gereja. Nah, skema dari Petrus Alfonsi ya dengan narasi Scutum Fidei itu adalah seperti tripod ya, analoginya seperti tripod ya. Cuman kaki-kakinya punya pribadi atau punya nyawa. Nah begitu. Nah jadi ini tuh sebetulnya tidak berkiblat ya dari Bapak Gereja. Ya saya minta maaf ya, mungkin banyak yang nggak terima ya saya ngomong begini. Sebentar Pak Neo. Petrus Alfonsi kan abad 10. Oke. Nggak tahu, saya baca abad 12 apa saya salah? Ya lihat oke lah. kali ya. Pokoknya bukan abad 4 kan? Nah, Bukan. iya, pokoknya abad 10 lewat lah begitu. Nah, saya mau tanya, apakah Ya. perisai Tritunggal yang dibuat oleh perisai Alfonsi itu baru ada abad 10 atau abad 12? Nanti coba kita lihat ya di Wikipedia ya. Saya mungkin agak lupa ya karena kita kan informasi terlalu banyak ya. Kalau itu yang buat dia, maka perisai segitiga Tritunggal itu memang baru ada abad 15, abad 10 lewat. Berarti Ya benar. gambarnya 11 tengah-tengahnya gitu aja. Iya. Abad 11 gitu aja. Iya, berarti benar penjelasan saya selama ini bahwa segitiga Tritunggal ini belum ada abad 4. Jadi Belum ada, betul. belum ada. Betul. Nah, kan dulu saya jelaskan seperti itu. Nah, jadi Tritunggal itu dulu perumusannya dalam bentuk tulisan, yaitu abad 4 350 Masehi. Itu bunyinya begini: una substantia tres personae discresi non separate distingsi non divisi. Nah, dari rumusan kalimat ini dibuatlah patung, bukan lukisan. Dibuatlah patung 3 pria dewasa. Nah, lalu Ortodoks membuatnya dalam bentuk lukisan. Nah, karena di dalam orang-orang pagan dulu, dia lebih suka membuat patung, membuat media 3 dimensi daripada lukisan untuk disembah. Logikanya begitu. Nah, Ortodoks lah yang membuat bentuk ikon atau lukisan. Awal mulanya itu baru direnovasi di abad 15 zaman Renaissance ketika feodalisme Katolik sudah agak dikritik dan mulai memberikan kebebasan kepada karya-karya seni. Berarti ya Pak Jody ya. Nah, disitulah lahir segitiga Tritunggal. Dulu orang zaman dulu gak jago bikin skema, gitu. Taunya cuma ngegambar, bikin patung ya kayak begitu, nulis di batu kayak begitu. Itu aja. Lanjut Pak Jody. Iya, tapi begini, Bro Sam ya. Kita gini, kita harus memberikan suatu edukasi ya. Edukasi yang kita sebut itu namanya maskil knowledge ya. Mereka bilang begitu istilahnya. Maskil knowledge itu artinya apa? Artinya tuh sumber pengetahuan ini benar-benar berotot. Nah, jadi bukan sekedar rumor ya, sekedar gambar ya, sekedar tidak ada keputusan Narasi, ya. yang mendasari. Iya, Nah, begitu. betul. Nah, makanya saya jarang menjadikan ya semacam gambar terus semacam ikon-ikon atau patung itu sebagai maskil knowledge. Nah, begitu. Kenapa? Ya karena itu untuk edukasi saja ya. Jadi kurang kuat dia sebagai maskil knowledge. Tetapi kalau Scutum Fidei ya, Scutum Fidei ini sangat kuat dijadikan maskil knowledge. Mengapa demikian? Karena ini Scutum Fidei ini diajarkan di dalam kurikulum. Ya, kurikulum mereka yang menempuh pendidikan teologi Kristen di STT. Nah, makanya strong ya, maskil knowledge-nya tuh very strong. Nah, enggak mungkin STT ngajarin gambar-gambar begitu, patung-patung begitu, enggak mungkin. Ya karena nanti bias begitu, bias nanti dikira kita
framing begitu ya, istilah yang baru keren kan di apologet TikTok ini. Nah makanya saya menghindar masker knowledge yang lemah seperti saya biasanya menghindar. Nah makanya saya pakai skutum vide yang analoginya memang mirip tripod di mana kaki-kakinya tuh bernyawa. Nah itu dinarasikan oleh Petrus Alfonsi. Nah semoga ini menjadi pengetahuan yang kuat ya buat teman-teman Tritunggal untuk bagaimana menarasikan doktrinnya. Ya, ya kira-kira begitu Pak Hendy ya. Silakan. Ya, penjelasannya Alfa itu benar secara logika. Cuman sayangnya Pak, penjelasan Tritunggal itu didahului oleh maskel tadi yang adalah bentuk patung dan ikon. Nah, sayangnya juga Alfonso kan baru nongol di abad 15. Di abad 10 lewat. Artinya bahwa ada pengetahuan yang berkembang. Jadi, inilah yang saya katakan bid'ah ya teman-teman muslim. Bid'ah kan bahasa Arab artinya menginovasi. Jadi Tritunggal ini adalah suatu, kalau misalnya dia katakan, oh ini adalah suatu kebenaran. Iya, tapi kebenaran yang masih terus mengalami inovasi. Nah, dalam hal ini, kalau saya menginovasi motor misalnya Supra X 125, saya inovasi, saya bore up jadi 150, bagus. Tapi kalau akidah diinovasi, artinya ada masa di mana Tuhan mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuannya. Itu konotasinya negatif. Artinya Tritunggal mengalami suatu perkembangan. Bahkan sampai sekarang pun belum jelas, masih berdebat antara mereka. Masalahnya di situ. Sorry itu saya si Alfonsi itu tadi abad 10 lewat. Kalau Alfonsi nongol, kalau kagak nongol, siapa yang bisa mengkoreksi? Udah dikoreksi sama si Alfonsi juga nggak bener juga. Gitu. Lanjut teman-teman. Oke, izin Bang. Ini kita terlalu bicara masa lalu ini yang tidak penting itu menurut saya. Nama-nama yang disebut tadi itu saya tidak kenal semua. Kita cukup baca ayat. Ya, coba kalau saat kisah Yesus dipermandikan di Sungai Yordan, terus ada suara dari langit, terus ada Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Matius 3:13 dia bahas nih. Itu yang mana yang Bapa, yang mana yang apa itu? Yang mana yang Triteis, yang mana yang Wanes itu coba dijelaskan dulu. Oke, karena bro di sini sebagai Tritunggal minta penjelasannya. Menurut pandangan Tritunggal yang berkata-kata Bapa, sekalipun nggak ada kata Bapa di situ, yang Roh Kudus adalah oknum ketiga yang berbentuk burung merpati. Yang di bawah adalah Yesus yang menerima pengurapan itu Tritunggal. Nah kalau Oneness gimana? Berarti Bapak yang mana? Loh, tanya Bapak yang berbicara. Terus Yesusnya? Yesus yang di bawah, yang dibaptis, yang dibicarakan Bapak sama bukan? Bapak. Ini kan saya jawab Tritunggal. Nah kalau Tritunggal maka Yesus itu bukan Bapak, yang berbicara Bapak. Nah kalau Tritunggal begitu. Nah kalau Oneness begini, kalau Oneness seperti di dalam kisah misalnya di saya buka dulu ayatnya ya, saya buka biar sah, bentar, saya buka. Saya ambil contoh di dalam kitab Musa, ya. Nanti bro catat ya ayatnya. Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Yehova dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap padanya dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu, sehingga roh itu hinggap pada mereka. Kepeduhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Di sini tidak ada Musa mengajarkan Tritunggal, sekalipun terjadi hal-hal ini di Bilangan 11 ayat 25. Atau Yosua atau Harun tidak pernah mengajarkan itu, dan nabi-nabi setelahnya. Artinya ketika pembaptisan itu bukan ada 3 pribadi, tetapi karena Elohim yang adalah roh yang memenuhi langit dan bumi, dia ini mengkuduskan baitnya. Yesus itu yang adalah daging adalah bait Elohim itu sendiri. Jadi bukan 3 pribadi. Jelas ya? Enggak, begini. Itu yang Bapa itu siapa? Yang Yesus, Roh Kudus, atau yang bersuara dari langit itu? Yang Bapa yang mana? Karena kamu menanyakan tidak ada kata Bapa di situ, tapi kamu nanya ada Bapa, maka saya katakan ketiga-tiganya itu Allah yang Esa, yang satu-satunya. Dia baik Bapa, baik Putra, baik Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Kenapa? Berarti Trinitas bukan Oneness. Trinitas itu Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Kalau Oneness Bapa adalah Anak, adalah Roh Kudus, ya yang adalah Yesus. Itu bedanya Tritunggal sama Oneness. Udah tahu ya?
Bapa adalah anak adalah Roh Kudus. Ya, itu kalau oneness. Kalau Tritunggal, Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus. Itu kamu harus tahu. Makanya ketika Yesus dipermandikan itu bapaknya yang mana kalau oneness? Semuanya Bapa. Baik Bapa, anak, Roh Kudus, baik Roh Kudus dan Yesus itu semuanya Bapa. Berarti ada 3 bapa. Bukan 3 Bapa, satu Allah. Bapa itu kan gelar, bro. 3 Allah. Loh, sekarang begini, bro. Sekarang saya tanya sama, bukan 3 Allah. Sekarang saya tanya sama kamu, Martin. Kamu bisa nggak punya gelar Bapa? Sorry, bukan Bapak. Bisa nggak kamu punya gelar Bapak? Ya bisa kan sudah punya anak kan. Kalau udah punya anak bisa jadi gelar Bapak. Kalau kamu punya gelar anak bisa nggak? Bisa juga. Kamu punya gelar manajer di perusahaanmu misalnya, bisa nggak? Bisa. Nah, maka Bapak atas kamu, anak atas kamu, manajer atas kamu, apakah ada 3 Martin? 1. Ya sudah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Bentar, tapi izin sedikit Bang Sam. Ini tapi kenapa kawan-kawan Tritung kalau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus pakai konsep oneness seperti yang Anda contohkan barusan? Oh ya? Seringnya begitu. Mungkin karena nggak ada orang oneness di situ, jadi nggak ada jurinya. Harusnya pakai juri, bro. Saya belum tangkap ini oneness. Oneness-nya intinya apa nih oneness ini? Oneness itu adalah bahasa Inggris dari kata one, cardinal number atau huruf atau angka atau kata benda yang dirubah menjadi bentuk adjektif kata sifat. Kenapa di kata one ditambah ness dalam grammar Inggris adalah merubah kata benda atau numerikal menjadi bentuk sifat, adjektif. Nah, kenapa begitu? Karena dalam Ulangan 6 ayat 4 disebutkan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yahweh Echad. Kata Echad di situ memang satu, tetapi bentuknya adjektif. Kamu bisa cek sendiri di Bible Hub. Nah, jadi satu di situ kata Echad bukan satu biji, tetapi satu-satunya. Ngerti ya? Satu-satunya. Seperti misalnya air. Tidak ada air di planet lain. Misal nih contohnya, tidak ada air di planet lain, hanya satu-satunya air yang di bumi. Tetapi air nggak bisa dikatakan satu biji. Contoh seperti itu. Udah nangkep belum nih, bro? Ketika air Allah menjadi Yesusnya, kalau dianalogikan ke air itu gimana? Ketika Allah yang adalah roh, Elohim yang adalah roh, makanya Elohim itu bentuk jamak karena menjelaskan entitas dia. Karena Elohim adalah ruah yang memenuhi langit dan bumi, seperti Musa tadi ada 70 imam dipenuhi 70 roh. Nah, maka dia menjadi daging, roh itu bersemayam di dalam daging itu. Nah, di dalam dagingnya dia tidak dikatakan ehad, tetapi tunggal. Dalam bahasa Ibrani-nya Yahid. Dalam bahasa Yunani-nya monos. Seperti ya, tunggal. Yuk, salam. Ya, Shankim. Iya. Ketika rohnya bersemayam di dalam Salam Yesus, Pak Sam. Shalom ya. ketika rohnya bersemayam di dalam Yesus, masih ada roh lain tidak? Pak Martin. nggak ada, nanti nggak ada. Setelah Pak Martin bisa saya Pak ya. Oke, Iya, boleh. Ya, silakan Mbak. Bang Martin kasih kesempatan dulu Bang San, silakan San Kim, silakan. Sebentar, Pak Martin boleh saya ya. Saya mohon maaf dulu buat rekan-rekan muslim, Handi Celebes dan host ya. Jadi room ini sekarang jadi mirip kayak roomnya Zulfikar. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin banyak ini juga, banyak ikan paus masuk ya. Kayak Zulfikar kemarin dapat kan gitu. Nah, lanjut Martin. Ketika Bapa menjadi Yesus, roh Bapa itu masih ada di mana? Roh Bapa. Ya, kan Yesus itu kan Bapa. Nah, terus sekarang sudah jadi manusia nih. Kan ayatnya tertulis, bro. Di dalam dialah seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Mau ayatnya? Nah, terus Ya, itu jawabannya, di dalam dialah seluruh kepenuhan kealahan berdiam secara jasmani. Ya, Itu. berarti seluruh kepenuhan Allah sudah jadi jasmani itu, ya? Bukan artinya pada kata eskanos atau mengkosongkan, bukan ketika Allah penuh di dalam satu daging itu di sorga kosong, tidak. Berarti tidak penuh lah. Bukan, arti kata kepenuhan di situ bentuknya adjektif, bukan substansi. Seperti beras dari karung satu lo pindahin ke karung dua, bukan begitu. Kalau kamu punya sumber daya listrik,
sumber daya listrik yang mengalir dari A ke B, dia nggak kosong, bro. Gitu. Sebentar. Ini roh Allah ini ada berapa dulu bang? Sebentar. Roh Allah ada berapa? Roh Allah nggak bisa dihitung, bro. Jangankan roh Allah, jangankan roh Elohim mau dihitung, bro. Jumlah atom di dalam satu tetes air itu jumlahnya biliunan, bro, atomnya. Air setetes itu satuan atomnya itu biliunan jumlahnya. Kamu bisa cek di fisika tuh rumus air. Apalagi Elohim kita yang adalah roh yang memenuhi alam semesta, bro. Bukan cuma langit dan bumi, tetapi dimensi yang lain dia penuhi. Ngitungnya gimana? Coba. Terus yang menjadi Yesus ini siapa? Roh yang mana nih? Kan sudah dijawab tadi. Allah itu sendiri yang berdiam di dalam daging itu. Allah itu sendiri yang berdiam di dalam daging. Iya, makanya Yesus berkata, Bapa yang diam di dalam aku, yang melakukan pekerjaannya, bukan cuma ngomong. Ya kamu bantah aja tuh ayat-ayat Alkitab. Seperti kamu bantah Yohanes 1 ayat 1 tadi. Bapa yang berdiam di dalam Yesus kan? Berarti kan ada dua itu. Oke, sekarang rohmu berdiam di dalam tubuh kamu, betul? Betul. Ah, kamu ada dua. Ya jasmani dan rohaninya kan? Lah iya, kamu berapa pribadi? Ya satu. Ya satu, ya udah itu jawabannya. Ya, Kalau kamu nggak setuju, kamu menentang dirimu sendiri udah. Enggak. Persoalannya gini, kan sudah Allah itu kan sudah berdiam di dalam Yesus. Kan tidak ada Allah lain lagi. Yang berdiam apa? Apanya Allah? Yang berdiam itu Allah itu adalah apa? Yang berdiam di dalam daging itu apa? Kan katanya berdiam sepenuhnya roh Allah tadi. Iya, yang berdiam di dalam daging itu kan roh, bukan gula merah, betul apa tidak? Ya kan roh sudah berdiam di dalam Yesus. Kenapa kamu tanya ada berapa? Tadi kan abang mengatakan setelah berdiam di dalam Yesus masih ada roh lain lagi. Nggak ada. Siapa yang bilang ada roh lain? Emang ada roh insani? Oke, berarti sekarang roh Allah sudah berdiam di dalam Yesus. Ada roh Allah lain lagi kan? Nah, terus yang menjawab doa-doa orang-orang pada saat itu siapa? Apakah Yesus? Ya Yesus dong. Kan Yesus suruh berdoa dalam namaku. Oh gitu. Iya, kayaknya bro kalau mau nanya mending baca dulu. Kalau bro udah baca, baru nanya. Lah ini bro belum baca udah nanya, kan aneh. Kan jawaban yang pertama tadi dengan jawaban yang kedua sekarang ini beda nih bang. Tadi katanya masih ada roh lagi. Roh mana? Siapa yang bilang ada roh-roh lagi? Emang ada selain roh Elohim yang di dalam Yesus? Emang ada? Kalau ada ayatnya mana coba? Tadi katanya roh Allah tidak terhingga banyak. Iya, yang tidak terhingga itu kan roh Elohim juga yang ada di mana-mana. Nah, terus yang roh yang di dalam Yesus ini yang mana? Ya roh Allah itu sendiri yang banyak ada di mana-mana itu, yang tidak mengosongkan dia yang ada di mana-mana. Oke? Aduh, bingung saya. Oke, saya pakai ayatnya aja bro, saya pakai ayatnya. Saya pakai ayatnya aja. Berarti Nanti saya bantu jawab boleh Pak Martin. Sekarang saya jawab deh. Saya jawab Bro Martin. Ya, Habis ini ke Pak Jody. Habis ini ke Pak Jody. Kolose 2 ayat 9 bro. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Jasmani itu daging. Seluruh kepenuhan kealahan. Oke, kata kealahan di sini dia bukan kata Allah tapi kealahan. Sekarang kita lihat. Ya. Kamu harus membedakan dulu bentuk kata ya. Kolose 2 ayat 9 kita lihat. Apakah saya salah apa tidak dalam teks asli? Kita cek. Ya. Hoti en auto katoike pan ya to pleroma teos. Ya, di sini bukan kata teos, teotetos. Oke? Jadi sifat kealahan, roh Allah yang mengandung kekuatan itu, yang seperti energi itu berdiam seluruhnya di situ. Makanya Yesus bisa jalan di atas air, berubah rupa jadi cahaya dan lain-lain, bisa puasa 40 hari. Ngerti ya? tapi dia lapar. Iya, dia lapar. Kalau dia nggak mau lapar, bisa nggak? Bisa. Ketika dia disalib berdarah, bisa nggak dia ketika disalib berubah rupa menjadi cahaya seperti disaksikan 3 rasul? Bisa. Tapi kenapa Yesus nggak mau ketika disalib berubah rupa menjadi cahaya?
Itu kamu pikirkan. Gitu. Ya, berarti Allah itu dilahirkan. Si Martin pusing, Tritunggal pusing nih. Berarti Allah itu dilahirkan, disusuin seperti kata Bang Hendy kan? Iya, yang disusuin loh, kamu disusuin ibu. Kamu dia disusuin menghujat. ibumu. Kamu disusui ibumu, yang disusui dagingmu apa rohmu? Yang minum susu ibumu itu rohmu apa dagingmu? Ya daging lah. Ya sudah. Coba kasih kesempatan dulu ke Pak Jody. Pak Ya, Jody, silakan, silakan. coba jelaskan Matius 3. Tadi itu. Itu penjelasannya tadi pertanyaan si Martin, Matius 3, 13-17 waktu Yesus dibaptis. Kan ada 3 itu yang terpisah, silakan. Oke, baik. Saya akan coba jawab ya Pak Martin ya. Kalau versi saya subordinat, ya itu waktu pembaptisan itu hanya ada 2. Hanya ada 2. Yang satu yang bersuara itu Bapa. Lalu kemudian waktu dibaptis, Bapa masuk di dalam rohnya Putra, ya. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan Allah ada padaku yang mengurapi aku. Nah, dia menjadi Kristus waktu dibaptis. Nah, merpati ini ya beberapa orang itu bilang itu Roh Kudus. Bagi saya, tafsir saya ya, itu adalah simbol kesetiaan Bapa akan selalu hinggap di dalam diri Yesus. Jadi hanya simbol ya. Itu. Jadi hanya ada 2. Bapa hinggap kepada Putra waktu pembaptisan itu. Itu yang tentang pembaptisan versi saya ya. Jadi Pak Martin boleh nggak setuju. Lalu yang kedua tentang Tritunggal ya, tentang Tritunggal. Nah, itu tadi Roh Kudusnya yang seperti merpati. Pelan-pelan Itu Pak simbol. Supir. Jadi Roh Allah yang hinggap itu disimbolkan burung merpati. Oke. Nah gitu. Jadi burung merpati itu bukan Roh Kudus kalau versi saya. Itu hanya simbol hinggapnya Roh Allah. Nah gitu. Jadi cuma ada 2 aja. Roh Bapa dan Putra di situ. Nah, terus bagaimana tentang Tritunggal? Ya, warna doktrin saya itu subordinat ya Pak Martin. Tetapi saya percaya bahwa Tritunggal itu ada. Nah, cuman kalau saya percayanya Tritunggal itu adalah Tritunggal Kristologi. Ya, jadi bukan Tritunggal teologi. Nah, sedangkan Pak Martin ini Tritunggal teologi. Nah, Tritunggal Kristologi itu adalah ayatnya di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Nah, jadi di situ Pak Martin bisa menafsir bahwa di dalam diri di dalam dari diri Putra itu ada Roh Bapa yang saat melayani mengeluarkan Roh Kudus. Ya, mengeluarkan Roh Kudus untuk pelayanan beliau. Ya, di situ disebut pneuma hageu. Jadi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus di dalam satu ketunggalan manusia Kristus. Ya, jadi saya juga percaya Tritunggal ya, sama seperti Pak Martin. Bedanya saya Tritunggalnya tuh di Kristologi. Nah, sedangkan Pak Martin itu Tritunggalnya di teologi atau hakikat Allah. Nah, begitu. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, mengenai pertanyaan Pak Martin itu yang bertanya kepada Bro Samuel ya. Kalau Roh Allah itu maha hadir ada di mana-mana. Nah, begitu Yesus ada keluar dari rahim Maria, lalu Roh Allah yang maha hadir itu bagaimana? Nah, begitu. Nah, silakan Pak Martin itu cek Wikipedia. Ya. Saya minta izin framing dulu sama Bro Samuel ya. Jadi Bro Samuel kalau marah ya enggak apa-apa. Kalau nggak marah ya bagus gitu. Nah, di masa lampau itu ada seseorang yang bernama Apollonaris ya, memiliki penjelasan yang mirip dengan Bro Samuel. Nah, Apollonaris itu punya warna doktrin Kristologi yang kurang lebih istilahnya itu adalah Theos Hoforos. Nah, cuman saya nggak terlalu mudeng ya bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya kira-kira tuh begini. Tuhan memikul daging. Nah, gitu. Jadi Allah yang maha hadir ya di semua tempat itu,
salah satu rohnya itu dijulurkan ke bawah ke rahim Maria. Wush. Nah, setelah dijulurkan ke bawah menjadi janin, dia pikul janin itu sebagai beban dia. Sampai 9 Pak Jody, bulan sampai Pak Jody, lahir. itu ada dalilnya itu Kolose 2:9. Iya, kalau dalil nanti bisa dicocok-cocokin. Ya, saya hanya sedang framing Samuel ya. Samuel tuh sebetulnya selaras dengan bapak gereja mana, begitu kira-kira. Ya, semoga Samuel nggak marah. Jadi warna doktrinnya Bro Samuel itu selaras dengan Apolonaris. Ya, Apolonaris yang memiliki judul tema Tuhan dengan maha hadirnya memikul daging. Jadi di tahun 1 Masehi beliau itu memikul daging. Ya, daging inilah dipikul kemana-mana. Lahir dari rahim Maria dipikul, melayani dipikul, dibaptis dipikul. Sampai akhirnya setelah dia bangkit dan naik ke surga, daging yang dipikul itu hilang dan dia kembali lagi menjadi satu Allah. Oh, kalau saya daging yang dipikul itu dibawa ke surga. Ya betul, dibawa ke surga. Iya, bukan ditinggalin. Sorry, host ini nyerocos masuk ini. Kapan waktu saya? Ini muslim atau non muslim ya? Oke, silakan. Bentar. Kristen Ini Muslim. Oke. San Kim Tritunggal, silakan. Silakan. Pandi atur Pandi. Oke. Ini terima kasih. Nanti ini pertanyaan saya ke Bro Samuel, Pak Samuel sama Pak Neo. Nah, gini. Yang saya mau pertanyakan itu nanti Ehad dengan Yahid. Mungkin kita mulai dulu di ulangan 6 ayat 4. Kira-kira bagaimana itu Pak Samuel? Kenapa tidak diterjemahkan dari Yahid bahasa itu. aslinya itu Yahid? Kenapa Ehad? Oke. Saya mau tanya dulu, di situ di dalam ulangan 6 ayat 4 itu yang Ehad itu yang dipakai kata Ehad itu Eloah apa Adonai? Ya Adonai lah. Adonai Ehad, bukan Elohe Ehad ya. Jadi dia menyebutkan nama proper dari oknum Eloah itu. Nah, sekarang kenapa nggak dipakai Yahid? Karena dalam ulangan ayat 6 ayat 4 di situ tidak menjelaskan keterangan bahwa Tuhan itu adalah daging. Bukan daging, Tuhan itu bukan daging. Dia roh. Nah, kata Yahid cuma dipakai oleh orang Ibrani ketika dia dalam rupa daging. Misalnya anak tunggal, nah itu pakai kata Yahid dalam terjemahan dalam bahasa Ibraninya. Nggak bisa dipakai untuk Allah yang bukan daging, dipakai kata Yahid nggak bisa. Nah, tetapi di Zakaria 12 ayat 10, ketika Yehova ditikam, ya di Zakaria 12 ayat 10, dia ditikam seperti menikam anak tunggal. Di situ pakai kata Yahid. Nah, Gini itu. Pak Samuel, gini Pak, nanti ya kalau itu di ulangan 6 ayat 4 itu kan Ehad itu. Nah, sementara di Kejadian 22 ayat 2 dan 16 itu kan menggunakan kata Yahid. Apa perbedaannya itu Pak? Tolong Di dijelaskan. mana di ulangan berapa? Di ulangan berapa? Tadi Kayak- ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 itu. Keluaran, iya, ulangan 6 ayat lalu, 4 ya. Ya, lalu Yahid itu di Kejadian 22 ayat 2 dan 16. Ada banyak ayat, Pak. Kejadian Nanti 22 saya ayat kasih. 16. Ya. Coba ini saya baca. Di mana kejadian berapa? 22 ayat 16 ya. 22 ayat 2 dan 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Yehova, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu kepada yang tunggal itu kepadaku. Di sini ada kata tunggal, itu pakai kata Yahid kan? Yes. Itu untuk siapa? Siap. Anak tunggal di situ untuk siapa? Bukan itu poin saya, Pak. Artinya di Yahidnya dengan Ehadnya itu, karena yang saya pahami Ehad itu adalah penyatuan. Salah. Di ulangan 6 ayat 4. Ya, sebentar dulu nanti dibilang salah kalau salah. Sementara di Kejadian 22 ayat 2 itu adalah Yahid. Loh iya ya. One. Yahid itu tunggal. Dan di sini terjemahkan anakmu Ya. yang tunggal, pakai kata Yahid. Ya, siap. Jadi dia adalah bentuk konkret. Kalau bentuk konkret dikatakan Yahid. Tetapi Elohim yang bukan konkret atau dia transenden, realita abstrak, nggak bisa dibilang Yahid. Nah, tetapi Nah, kalau di sini misalnya kan jelas kan, Pak.
perbedaan antara Yahid dengan Ehad itu kan satu kesatuan dan satu numerik. Oh salah. Nah, kalau kalau Pak Neo tadi dibilang dia Tritunggal Kristologi, maka saya mungkin Pak Martin juga itu Tritunggal Alkitabiah, bukan Tritunggal Bapak Gereja, Pak. Ini ayat-ayat yang saya bisa sampaikan. Waduh, berantakan Oke, saya nih, manut aja. Bapak Sankim ini berantakan. Sebentar gini dulu Pak, saya rapin dulu Pak ya. Saya rapin dulu Pak sebentar. Ehad itu kesatuan di mana? Contoh ayatnya di mana Ehad kesatuan? Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24, Kejadian 1 ayat 3. Oke. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Bersatu di sini dari kata apa, Pak? Terus dan dengan istrinya. Sebentar. Salah, Menjadi Pak. satu. Salah. Sekarang nih ayahnya dan ibunya dan bersatu. Pertanyaan saya di kata bersatu. Pertanyaan kedua dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini ada kata satu 2 kali nih. Ada kata bersatu, ada kata siap. satu daging. Nah, kata bersatu di situ dari teks Ibraninya apa? Dabak, Pak, bukan Kalau yang ehad. saya tahu di teks Ibraninya itu menjadi satu daging itu yang saya tahu itu Ehad. Iya, kata bersatu kan kamu bilang bersatu unity, itu nggak ada dari kata ehad, itu Ya. dari kata dabak. Nah, soresnya Oke. pun, nah, sekarang satu daging di situ, dagingnya satu, itu dari kata ehad. Ya, tapi kan dua, Pak. Apanya 2? Ya, Laki-laki laki-laki dan perempuan. Loh iya, laki-laki dan perempuan ngelahirin satu anak kan? Apa langsung 2 anak? Ini kan Yang dijelaskan. bersatu ini bukan anak. Yang bersatu ini bukan anak yang akan dilahirkan, tapi dua pribadi ini antara perempuan dan laki-laki menjadi Iya, satu daging. One iya, flesh. iya. Ini suami istri kan bersatu nih, sehingga melahirkan satu daging, betul? Loh, tidak dibilang begitu, Pak. Loh itu satu daging gimana sih? Coba Jadi saya satu baca dulu daging itu one flesh. One flesh bukan bone flesh. Melahirkan daging. Saya buka dulu ayatnya nih, kamu kok jadi Sorry Pak Sankim, Pak Samuel sama Pak Endi sama Uniriva, saya minta maaf, saya harus belanja tepung dulu, saya pamit dulu. Ntar dulu sebelum Nanti pamit saya siapa kasih tahu, pertanyaan Pak. dulu. Sebentar kan Pak Jodin kan mau pamit. Pak Edi. Ntar dulu izin